Iya, betul Pak. Jadi memang apa namanya yang sudah direncanakan oleh Pak Jokowi pada waktu itu Pak Presiden beberapa kali memantau perkembangan progres pembangunan di KITB itu memang harapannya besar sekali terkait dengan apa namanya penyerapan tenaga kerja dan investor-investor yang masuk itu. Kalau saya terkait KTP mungkin karena itu proyek strategis nasional nggak begitu mengetahui secara detail. Ya, kami hanya mengawal concern saya dengan adanya kawasan industri itu bagaimana memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saya Bambang Satono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayu bagio hari jadi Kabupaten Batang yang ke-55. Sekarang saya sudah ketemu dengan salah seorang pimpinan daerah, Bapak Maulana Yusuf SIP, Ketua DPRD Kabupaten Batang. Apa kabar Pak Maulana? Alhamdulillah baik Pak Bambang Sadono. Nah, dalam rangka hari jadi Kabupaten Batang yang ke-55 ini mungkin Pak Maulana bisa ceritakan ya, mengapa diperingati dan mungkin makna apa saja yang akan diambil dari hari jadi ini. Monggo Pak. Jadi terkait dengan hari jadi Kabupaten Batang, saya sedikit saja menceritakan bahwa eh, terbentuknya pemerintahan Kabupaten Batang dulu Pak menjadi daerah tingkat 2 itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 yang sebelumnya merupakan memang masih bagian dari wilayah Pekalongan. Kemudian ditetapkan tanggal 8 April tahun 1966 dan setiap tahunnya itu selalu diperingati dan dilalah apa ya secara kemarin memang pandemi corona begitu masuk lah akhirnya ya secara sederhana saja paling sebatas apa namanya doa-doa bersama istighosah dan lain sebagainya gitu Pak. Kalau tahun ini ada apa acara yang lebih apa Pak, lebih ramai, lebih meriah gitu? Kalau keramaian belum Pak, saya koordinasi dengan Pak Bupati. Mungkin karena masih pandemi juga, ini hanya apa lomba-lomba terkait dengan Hotmail Quran, kemudian ada istighosah, hanya semacam itu saja. Baik Pak, ini kan yang jauh lebih penting adalah persiapan ke depan, apalagi setelah pandemi nanti berakhir, maka semua akan apa, berusaha untuk membangkitkan kembali perekonomian. Nah, saya kira Batang ini punya potensi yang sangat luar biasa. Nah, di Batang ini apa Pak potensi ekonomi yang kuat? Jadi, memang setelah Batang dulu waktu itu dibangun PLTU yang kapasitas 2 kali 1000 megawatt dan sekarang sudah mulai pembangunan KITB kawasan industri terpadu Batang. Banyak sekali Pak potensi-potensi dan saya kira saya ceritakan sedikit sebelum itu untuk yang data yang saya punya potensi-potensi Batang dulunya di sektor pertanian karena Batang
luas yang memang banyak hamparan lahan-lahan pertanian, kemudian kehutanannya juga, kemudian perikanan. Selain itu juga diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran PDBRD-nya tahun 2019 itu mencapai 21 miliar lebih. Jadi sebelum adanya PLTU kawasan industri terpadu Batang ini. Kemudian kalau bicara potensi Pak Bambang, ke depan saya meyakini betul potensi ekonomi di Kabupaten Batang ini akan menjadi luar biasa, meningkat secara signifikan. Harapannya seperti itu, Pak. Nah, sebelum berkembang seperti saat ini, Pak ya, dulu selain pertanian, kan sudah ada industri tekstil kalau nggak salah besar sekali di Batang. Oke. Industri tekstil itu di Batang memang ada dan sebetulnya masih berimbang dengan industri pengolahan kayu, Pak. Karena Batang ini di jalan Panturanya itu sepanjang Pantura kan banyak perusahaan pengolahan kayu juga. Bahkan kelas ekspor. Yeah. Jadi industri tekstil masih sampai sekarang, Pak ya? Industri tekstil masih, tapi kalau saya amati itu belum begitu signifikan Pak pertumbuhannya di Batang. Jadi hanya pabrik-pabrik yang dari dulu memang ya seperti itu aja. Gitu. Baik. Nah, sekarang PLTU, Pak. Jadi apa dampak PLTU ini terhadap Kabupaten Batang? Apa itu bukan dampaknya ke nasional dalam arti mungkin PAD atau pertumbuhan ekonomi dan sebagainya? PLTU itu memang proyek skala nasional ya dulu prioritaskan untuk memasok listrik se-Jawa Bali, dan kalau di khusus dengan Kabupaten Batangnya saya kira setelah adanya PLTU itu tentu berpengaruh dengan kondisi masyarakat daerahnya saja Pak, di daerah yang sekitaran PLTU itu di beberapa kecamatan itu, dan ya termasuk CSR untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar, kemudian dari PAD saya harus mengatakan PAD untuk PLTU itu juga belum berkontribusi secara signifikan Pak Bambang. Tapi mungkin langsung ke dampak ekonomi ikutan di masyarakat itu mungkin ada ya? Ya itu yang tadi saya sampaikan, CSR itu kan juga pengelolanya PLTU PT Bima Sena itu selama ini yang saya amati itu CSR-nya ke aspek lingkungan dan dampak sosial masyarakat termasuk ekonomi Pak, pengembangan ekonomi melalui pelatihan kelompok pemberdayaan masyarakat itu. Kalau dampaknya terhadap tenaga kerja ada nggak Pak? Tenaga kerja ada, cuma kalau saya amati di bawah untuk PLTU itu tidak begitu besar juga Pak, karena memang itu kan mesin semua ya, jadi hanya operator saja. Baik, kelihatannya yang ke depan ini yang sangat potensial adalah kawasan industri terpadu. Nah ini di pandangan pemerintah Kabupaten Batang seperti apa ini prospek kawasan industri terpadu ini Pak? Ya Pak Bambang, memang kalau kita berbicara terkait dengan KITB itu, kawasan industri terpadu Batang, ini sangat menarik, bahkan ini menjadi isu nasional yang sangat menarik ini. Artinya banyak sekali investor-investor yang masuk ke Batang, tentu terkait dengan dampak positif di masyarakat Kabupaten Batang, terkait dengan penyerapan tenaga kerja Pak Bambang. Hanya itu, dan saya kira nanti akan ada efek dominonya terkait dengan budaya, kultur, kemudian pola hidup dan lain sebagainya, itu nanti sangat berpengaruh kalau KITB itu sudah berjalan operasional. Artinya pengaruh positif atau pengaruh negatif Pak?
Ya ada plus minusnya kalau menurut saya Pak Bambang. Artinya ketika perubahan yang tadinya memang Batang itu sebagian mayoritas masyarakat petani, kemudian menjadi industrialisasi. Jadi masyarakat industri itu tentu dari perubahan pola pola pikir, pola hidup dan budaya, bahkan nanti ada ya plus minusnya seperti itu. Tapi kalau dampak apa PAD dan perekonomian langsung itu kelihatannya akan lebih besar ini daripada PLTU ya Pak. Betul, betul. Kalau kalau dilihat apa namanya master plan-nya itu ke depan, ini kan luar biasa. Dari tentu nanti harapannya selain sisi tenaga kerja itu kemudian ada kontribusi yang besar bagi PAD Kabupaten Batang, itu Pak. Memang kalau dilihat dari apa penyiapan kawasan-kawasan industri yang di Batang ini menarik sekali, terutama yang menyangkut lahan. Jadi lahan ini sudah jelas milik apa PTPN sehingga tidak perlu membebaskan dan sebagainya. Dan bagi investor pasti nilainya akan lebih murah. Kalau menurut Pak Maulana seperti apa? Kelihatannya dibanding yang lain nanti kan ini akan paling cepat kelihatannya di Jawa Tengah. Iya, betul Pak. Jadi memang apa namanya yang sudah direncanakan oleh Pak Jokowi pada waktu itu, Pak Presiden beberapa kali memantau perkembangan progres pembangunan di KITB itu, memang harapannya besar sekali terkait dengan apa namanya penyerapan tenaga kerja dan investor-investor yang masuk itu. Kalau kalau saya terkait KITB mungkin karena itu proyek strategis nasional nggak begitu mengetahui secara detail. Ya, kami hanya mengawal concern saya dengan adanya kawasan industri itu bagaimana memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Batang. Kalau sampai sekarang PAD berapa Pak Kabupaten Batang ini? PAD masih kecil sih Pak, di angka sekitaran 250 miliar. Kira-kira berapa persen dari APBD? APBD-nya 1,8 T. Ya lebih dari 10% ya, antara Lebih dari 10-15% 10%. ya. Itu hampir rata semua kabupaten kota angkanya juga sekitar itu. Nah, tetapi nanti setelah ada KITB ini diharapkan bisa sampai berapa kira-kira Pak Maulana? Uh, saya berharap betul berkaca dari daerah-daerah yang sudah apa kemasukan dari industri-industri itu seperti di Bekasi, Cikarang itu, kemudian di beberapa daerah lain tentu akan signifikan Pak, artinya berkali-kali lipat. Kalau saat ini apa APBD kabupaten lebih banyak difokuskan kemana sekarang tahun ini? Kalau APBD Kabupaten Batang untuk yang 21 ini ada pembangunan-pembangunan yang apa namanya terkait dengan visi misi Bupati, ada Islamic Center, kemudian ada Gor Indoor dan lain sebagainya. Tetapi ya apa namanya kalau melihat dari postur itu ya lebih banyak ke untuk apa pembelanjaan rutin saja Pak. Jadi praktis tidak akan apa ya bergerak secara apa signifikan secara menyolok gitu ya tahun ini kira-kira. Betul, betul. Karena ya itu keterbatasan keuangan daerah. Tetapi juga Batang ini beruntung walaupun apa berada sama-sama di pantai tidak seperti yang lain yang banjirnya dan robnya besar sekali. Benar gitu Betul. kira-kira. Jadi betul. Dibanding dengan daerah tetangga kita, memang Batang tidak begitu apa namanya berdampak dengan rob. Tapi kalau banjir rutin memang masih ada di beberapa kecamatan. Artinya APBD-nya tidak banyak terserap untuk mengatasi itu. Saya melihat Pekalongan, Tegal itu banyak sekali yang menghabiskan APBD. Betul, betul. Ya. Nah,
Pak Maulana, di dalam suasana hari jadi yang ke-55 ini, apa yang Pak Maulana ingin sampaikan, baik kepada pemerintah kabupaten maupun kepada masyarakat Batang? Eh, Terkait dengan hari jadi tahun ini, ya tentu harapan-harapan, Pak. Saya selaku Ketua DPRD sangat berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kemudian selain itu juga perbaikan dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Batang ini berjalan dengan semestinya yang kita harapkan bersama. Kemudian pendidikan yang selama ini belajar di rumah dan agaknya sudah jenuh dari murid dan orang tua, yang mudah-mudahan berjalan dengan normal kembali, dan tentu peningkatan kesejahteraan masyarakat segera terrealisasi dengan baik. Itu, Pak. Kalau lihat secara umum di Jawa Tengah, itu kan pengendalian pandeminya sudah mulai membaik. Bagaimana dengan Batang? Oke. Batang, saya lihat progresnya pasca vaksinasi ini sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Batang. Ini sudah mulai sampai ke pelayanan publik di desa-desa, kemudian tokoh-tokoh masyarakat sudah mulai proses vaksinasi, dan angka positif yang COVID itu alhamdulillah setelah vaksinasi sudah menurun signifikan, Pak. Yang tadinya satu hari saya menerima laporan sekitar 27, 30, ya ini alhamdulillah masih di bawah 10 begitu, Pak Bapak. Baik, terima kasih sekali Pak Maulana Yusuf SIP, Ketua DPRD Kabupaten Batang. Mudah-mudahan Sami-sami, Pak Bapak. COVID terus melandai, ekonomi mulai tumbuh, terutama progres dari kawasan industri terpadu Kabupaten Batang ini benar-benar jadi tumbuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Batang. Amin. Yes. Selamat hari jadi, matur nuwun. Matur suwun, salam hormat panjenengan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.